Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin ittaqullah haqqa tuqatih bimtithali awamirihi wa ijtinabi nawahihi la'allakum tuflihun. Allahumma ja'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan lainan nabi'andi wa liman sami'ahu bi rahmati arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Puja dan puji seraya kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Rasa syukur kita atur izat hadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpah kepada habibana wa nabiyana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarga, sahabat hingga kepada kita selaku umatnya. Semoga kita termasuk umat ijabah, umat yang berhak mendapatkan syafaat uzma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah berkat kudrat ibadahnya Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul bertatap muka bermuajahah. Alhamdulillah barusan telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat duhur berjamaah. Mudah-mudahan sholat duhur yang baru selesai kita laksanakan termasuk sholat yang sah, makbul, mabrur, yang sah, diterima dan layak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Hislatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa naf'u bil muslimin." Ada dua perkara yang mana dua perkara tersebut tidak ada yang lebih utama dari keduanya, yaitu iman kepada Allah dan bermanfaat terhadap sesama kaum muslimin. Hadis tersebut bisa kita tangkap bahwa iman mempunyai peranan yang sangat vital, yang sangat penting dalam kehidupan kita, baik di dunia terutama nanti di akhirat. Sehingga kita harus betul-betul menempatkan keimanan kita di atas segala-galanya. Harta penting, tapi lebih penting ilmu. Ilmu penting, tapi lebih penting lagi adalah iman. Punya harta, tidak punya ilmu, tentunya akan sangat berbahaya. Harta tidak akan bisa dipertahankan karena tidak memiliki ilmuwan. Ilmu penting, tapi tetap lebih penting iman. Sebab orang yang berilmu tidak beriman itu juga berbahaya. Hadirin jamaah rahimahumullah, yang tahu persis tentang keimanan kita adalah diri kita. Sehingga kita harus paham tentang iman tersebut. Banyak definisi yang dilontarkan dikemukakan oleh para ulama mengenai keimanan tersebut. Tapi saya tertarik terhadap statement salah satu ulama yang menyatakan wal muradu bil iman at-tauhidu wal ma'rifat. Saya rasa itu definisi iman yang paling simpel, yang paling sedikit kalimatnya, dan insya Allah mudah untuk kita hafalkan. Lagi wal muradu bil iman at-tauhidu wal ma'rifah.
Yang dimaksud dengan iman adalah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertauhid adalah salah satu syarat kita dinyatakan beriman. Maka itu sangat penting untuk mengenal tentang ketauhidan. Kita diwajibkan untuk mencari ilmu tentang ilmu tauhid, dan status hukum mendalami ilmu tauhid adalah fardhu ain, kewajiban yang tidak bisa mengandalkan orang lain. Sejatinya kita sendiri yang harus mencari ilmu tauhid itu sendiri. Banyak kajian-kajian tentang tauhid itu yang harus kita ketahui. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqoli. Yang pertama wajib kepada manusia adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan beserta dalil-dalil. Ketika kita tidak memahami tentang ilmu tauhid, tidak mendalami tentang ilmu tauhid, maka hampir bisa dipastikan ilmu-ilmu yang lain tidak akan begitu berfungsi, tidak akan begitu berfaedah. Sebab kunci dari segala ilmu adalah ilmu tauhid, sehingga menyatakan bahwa ilmu tauhid adalah usuluddin, pokoknya agama. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban, melaksanakan thalabul ilmi, mencari ilmu tentang ilmu tauhid, maka hampir bisa dipastikan kita akan kehilangan. Al-iman yazidu wa yanqusu. Iman itu terkadang naik, tapi yang lebih sering adalah turun, bahkan drastis menukik. Maka pupuk iman adalah ilmu. Ketika sudah menyatakan beriman, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bersegera mencari ilmu, terutama ilmu tentang ketauhidan, kemaha esaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan berbanding lurus dengan ilmu yang disertai amal, begitu pula amal yang disertai dengan ilmu. Iman akan meningkat manakala ilmu dan amalnya meningkat. Begitu pula iman akan merosot, bahkan drastis, ketika ilmu dan amalnya juga merosot. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat untuk kita melaksanakan kajian, mengikuti kajian, terutama kajian tentang ilmu tauhid, dengan tidak menyampaikan ilmu-ilmu yang lain, dan itu juga memang penting bagi kehidupan sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah, ketika kita mengenal tentang ilmu tauhid, kita mengenal tentang keesaan Allah, maka kita akan mengenal tauhid fil af'al, tauhid fi sifat, tauhid idzat, atau dalam istilah ilmu tauhidnya wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat idzat. Makna daripada wahdaniyat fil af'al adalah laisa li ghairihi fa'lun minal af'al. Dalam kitab Tijan Al-Qadim dinyatakan seperti itu, bahwa selain Allah tidak ada yang memiliki perbuatan. Al-Fa'il huwa Allah, yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, kita ketika hidup, masih hidup, pasti tidak akan lepas dari salah satu dari dua aktivitas, yaitu gerak dan diam.
Kalau kita sudah memahami tentang wahdaniyat fil af'al, bahwa tidak ada yang berbuat kecuali perbuatan atau af'al Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita gerak, kita akan merasa gerakan kita itu adalah digerakkan dan ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan al-harik Allah, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Contoh, barusan kita melaksanakan ibadah sholat. Di dalam sholat pasti ada aktivitas gerak dan ada aktivitas diam. Gerak ketika kita melaksanakan takbir, yaitu takbir intiqal, takbir perpindahan dari berdiri ke ruku, dari ruku ke i'tidal, dari i'tidal ke sujud, kita akan mengalami pergerakan di sana. Maka dianjurkan selain daripada takbiratul ihram yang termasuk rukun sholat, di sana ada takbir intiqal. Meskipun itu bukan rukun, itu sunat, tapi sewajarnya saya akan kita laksanakan sebab itu sebagai alarm pengingat kita ketika kita bergerak di dalam sholat tersebut. Kita ambil contoh ketika kita bergerak dari berdiri ke ruku, ada pergerakan di sana, maka rasakan bahwa ketika kita bergerak menuju ruku, rasakan bahwa gerakan kita ada yang menggerakkan, yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada rukun tumaninah di dalam ruku. Tumaninah adalah sukunun ba'da harakatin, diam setelah kita bergerak. Maka ketika kita diam, dalam bahasa Sunda, ketika orang cicing, maka rasakan dirinya ayah ngicingkeun urang dan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di dalam sholat ada rasa seperti itu, besar harapan sholat kita akan termasuk sholat yang makbul, mabrur, diterima dan layak diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam beritanya pun aqimis sholat li dzikri, tegakkan sholat untuk mengingatku. Maka ketika kita bergerak, kita rasakan pergerakan itu ada yang menggerakkan harik Allah, yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lanjutkan tentang masalah tauhid pasti bakal panjang. Yang kedua adalah makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada iman. Makrifat mudah saja, arti daripada makrifat adalah mengenal Allah. Jangan jauh-jauh untuk mengenal Allah, bisa kenali diri kita. Man arrafa nafsahu arrafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenal kepada Rabbnya. Mengenal dirinya lemah, maka akan mengenal Allah yang Maha Kuasa. Mengenal dirinya yang fakir, maka akan mengenal Allah yang ghani. Mengenal dirinya yang tidak bisa apa-apa, maka akan mengenal Allah yang serba maha. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka kenalilah diri kita, kenalilah lingkungan kita, maka insya Allah kita akan mengenal makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gentar, jangan risih dengan kalimat seperti itu, sebab itu hanya istilah saja. Makrifat intinya kita mengenal lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya dari ketauhidan. Yang selanjutnya, perkara yang lebih tidak ada yang lebih utama dari kedua perkara tersebut adalah wan naf'u bil muslimin, memberi manfaat kepada umat Islam, kepada sesama kaum muslimin. Ketika kita sudah beriman, maka langkah kedua yaitu kita harus beramal soleh dengan cara kita
melaksanakan amal soleh terhadap sesama kita, amal soleh terhadap sesama kaum muslimin, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kaum muslimin. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak memberi manfaat terhadap manusia yang lain. Dengan apa kita memberikan manfaat? Bil mal, dengan ilmu, bil jah, dengan pangkat, atau bil ilmi, dengan ilmu pengetahuan. Apapun potensi yang ada dalam diri kita harus bisa diusahakan memberi manfaat sebanyak-banyaknya terhadap sesama kaum muslimin. Rasul bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi, wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Barang siapa yang memiliki harta, bersedekahlah dengan harta. Barang siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmu. Barang siapa yang memiliki tenaga, maka bersedekahlah dengan tenaga. Jangan sampai harta tidak punya, ilmu tidak ada, tapi tenaga kita pun tidak bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Ada juga yang bisa memberikan manfaat dengan doa. Di antaranya kita berdoa untuk kaum muslimin, terutama saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan mereka mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang wafat mudah-mudahan termasuk syuhada, orang-orang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segenap kemampuan kita memberikan kemenangan kepada kaum muslimin di Palestina. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ceramah zuhur kali ini. Tentunya jauh dari kata sempurna, banyak kekurangan. Saya berbicara tidak lebih baik daripada para jamaah yang mendengarkan. Saya berbicara belum tentu bisa mengamalkan lebih dulu daripada para jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita rusdu, taufik, hidayahnya, sehingga kita dibisakan mengamalkan sedikit demi sedikit ilmu yang pernah kita dapatkan yang berbentuk ilmu nabi. Atur nuhun, atur punten, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.